Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tia Ifiskia dengan nomor NIM P2722602416 dari kelas 1A D3 Fisioterapi. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang nama bagian tulang pada pergelangan tangan. Yang pertama, pengertian. Pergelangan tangan adalah sendi kompleks yang menjembatani tangan dengan lengan bawah. Pergelangan tangan sebenarnya merupakan kumpulan beberapa tulang dan sendi. Fungsinya yaitu memungkinkan tangan bisa bergerak ke beberapa arah. Tulang yang menyusun pergelangan tangan meliputi ujung distal, radius dan ulna, 8 tulang karpal, dan bagian proksimal dari 5 tulang metakarpal. Yang kedua, struktur anatomi tulang pergelangan tangan. Struktur anatomi tulang pergelangan tangan bisa kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang karpal pergelangan tangan, tulang metakarpal, dan tulang palmar. Yang pertama, tulang karpal. Tulang karpal berada di antara tulang lengan bawah dan telapak tangan. Pada bagian ini terdapat 8 tulang kecil yang bentuknya tidak beraturan, yakni persegi kecil, oval, dan segitiga. Gugusan 8 tulang karpal ini membuat pergelangan tangan kuat dan fleksibel. Berikut adalah 8 jenis tulang karpal. Yang pertama, scapuloid. Scapuloid ini terletak di bawah ibu jari dengan bentuk seperti perahu panjang. Tulang ini merupakan tulang yang memiliki ukuran paling besar pada pergelangan tangan dan membentuk bagian samping dari terawang karpal. Yang kedua, lunate. Lunate ini terletak di samping tulang scapuloid dengan bentuk seperti bulan sabit kecil. Tulang lunate menjadi pusat dari tulang karpal pada barisan proksimal disusun pergelangan tangan. Fungsi dari tulang ini adalah membentuk permukaan distal artikular pada sendi radiokarpal dengan tulang scapuloid dan tulang triquetrum. Yang ketiga, trapesium. Trapesium terletak di antara tulang scapuloid dan tulang metakarpal ibu jari dengan bentuk seperti trapesium. Tulang ini adalah tulang karpal pada pergelangan tangan yang termasuk ke dalam barisan distal. Tulang ini memiliki fungsi untuk membentuk persendian pada pergelangan tangan. Pada bagian atas, tulang ini berbatasan dengan tulang metakarpal ibu jari dan jari telunjuk. Sementara pada bagian tengah, tulang ini berdekatan dengan tulang trapezoid. Pada bagian bawah, tulang ini berbatasan dengan tulang scapuloid. Yang keempat, trapezoid. Trapezoid ini terletak di samping tulang trapesium dengan bentuk seperti irisan. Tulang ini termasuk tulang yang berukuran paling kecil. Tulang trapezoid terletak di antara tulang trapesium dan tulang capiate. Bersama tulang trapesium, tulang trapezoid dikenal sebagai mutamular. Yang kelima, capitatum. Capitatum ini terletak di antara pergelangan tangan dengan bentuk seperti oval. Tulang ini adalah tulang karpal yang paling besar yang letaknya berada di tengah barisan distal. Posisi tulang ini berada pada bagian tengah sehingga membuatnya terlindung dan hampir tidak mungkin mengalami patah atau rapuh. Yang keenam, hamatum atau hamate. Hamatum atau hamate ini terletak pada bagian bawah tulang jari kelingking di pergelangan tangan. Sama seperti tulang karpal lainnya, tulang hamatum memiliki fungsi membentuk sendi di pergelangan tangan. Yang ketujuh, triquetrum. Triquetrum ini terletak di bawah tulang hamatum. Tulang ini memiliki bentuk segitiga atau mirip dengan bentuk piramida kecil. Pada barisan proksimal dalam tulang karpal, tulang triquetrum berada pada bagian tengah. Fungsinya adalah membentuk permukaan distal artikular pada sendi radiokarpal bersama dengan tulang scapuloid dan tulang lunate. Yang terakhir yaitu pisiform. Pisiform ini terletak di bagian atas atau ujung tulang triquetrum dengan bentuk tulang bulat kecil. Sama dengan tulang triquetrum, pada barisan proksimal tulang karpal, tulang pisiform ini juga terletak pada bagian tengah. Tulang ini juga bisa kamu sebut sebagai tulang sesamoid yang berada dalam tendon flexor carpi ulnaris. Yang kedua, tulang metakarpal. Tulang metakarpal berada di antara pergelangan tangan dan jari. Ada 5 tulang panjang di bagian tersebut. Tulang ini bisa terlihat berada di balik kulit punggung tangan. Berikut 5 bagian tulang metakarpal. 1. Metakarpal pertama atau ibu jari, yaitu tulang metakarpal terpendek tapi tebal, bergerak lebih fleksibel dibandingkan 4 metakarpal lainnya. Tulang ini bergerak bersama trapezium. Yang kedua, metakarpal kedua atau telunjuk, yaitu tulang metakarpal yang menghubungkan trapezium, trapezoid, dan capiate. 3. Metakarpal ketiga atau jari tengah, bergerak dengan capitate. 4. Metakarpal keempat atau jari manis, bergerak bersama capitate dan hamate. 5. Metakarpal kelima atau kelingking merupakan metakarpal terkecil yang bergerak dengan hamate.
Yang ketiga, tulang falang. Tulang falang adalah tulang jari-jari tangan yang berukuran tipis, terdiri dari 14 tulang pada 5 jari. Pada ibu jari terdapat falang proksimal dan distal, sedangkan 4 jari lainnya terdiri dari falang proksimal, tengah, dan distal. Berikut 3 bagian tulang falang. 1. Falang proksimal berukuran paling besar, menyambung dengan metakarpal dan falang tengah. 2. Falang tengah menyambung dengan falang proksimal dan distal. 3. Falang distal menyambung dengan falang tengah, menopang kuku dan kulit, sensitif di ujung jari. Informasi yang saya sampaikan tadi berasal dari sumber di bawah ini.